Ya, pertama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden atas permintaan kami untuk audiens hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua, dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Dan itu sudah perjuangan yang panjang. Papua Selatan sudah berjuang 20 tahun. Dan di berbagai daerah juga. Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba, tapi ini adalah aspirasi murni baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saireri, juga Lapago dan Mepago. Aspirasi yang kita dorong adalah berdasarkan wilayah adat, bukan berdasarkan demo-demo di jalan, bukan. Jadi pada akhirnya masyarakat itu yang berharap bagaimana DOB ke depan, dan itu bisa menjadi harapan mereka untuk merubah percepatan kesejahteraan di Papua, tapi juga Papua Barat. Undang-undang Otsus itu mengikat kami semua, seluruh tanah Papua, satu undang-undang. Ada kepastian hukum, kepastian hak untuk bagaimana mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan 7 wilayah adat di tanah Papua. Kita butuh itu kepastian. Karena itu kalau pemekaran itu masalah administrasi pemerintahan, tapi kepapuan itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya harus konsisten, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya. Jadi masyarakat Papua memang banyak melihat bahwa ini belum maksimal, karena itu evaluasi sudah dilakukan kemarin. Dia berharap 20 tahun ke depan dalam revisi yang sudah dilakukan ini, dan ini benar-benar harus dipikirkan implementasinya, harus benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Yang pertama adalah mengenai lahan, kepastian hukum terhadap ruang kelola, hak-hak pemetaan wilayah adat itu, supaya harus ada kepastian hukum terhadap pemilik hak wilayah. Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini, dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua. Dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus. Daerah otonomi baru itu mendekatkan pelayanan publik lebih dekat lagi kepada masyarakat, karena secara geografis memang ini menjadi hambatan utama. Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Dan yang terakhir yang kami sampaikan Pak Presiden, tanggal 24 sampai 28 atau 29 Oktober tahun ini akan dilaksanakan Kongres Masyarakat Adat seluruh Indonesia, dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan kurang lebih 6.000 peserta aktif dengan pameran dan panggung seni budaya. Itu bisa sampai 8.000 orang dari seluruh Indonesia hadir di Papua, ditinggal di rumah-rumah masyarakat adat. Dan Pak Presiden kami minta untuk hadir untuk membuka, dan itu akan terjadi persaudaraan, kekeluargaan. Jadi tidak ada perbedaan agama, suku, bangsa yang selama ini secara nasional itu terus diperbicarakan, tapi masyarakat adat itu sudah selesai, clear bahwa persaudaraan, kekeluargaan itu menjadi utama untuk Indonesia yang kita harapkan ke depan. Saya pikir itu dari kami. Silakan, mungkin ada tambahan. Tidak ada. Cukup? Oke, terima kasih. Ini Ya, yang ada di samping saya adalah Majelis Rakyat Papua
dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dan 3 pokja yang ada di situ, pokja adat, pokja agama, dan pokja perempuan. Mereka ada semua. Dan itu sudah clear suara Majelis Rakyat Papua di Tanah Papua. Terima kasih.